Mengatur format laporan keuangan balance sheet pada Odoo 18. Sebelum mengatur format neraca menggunakan standar yang ada di Indonesia, mari kita bandingkan dulu dengan format bawaan Odoo-nya. Nah, untuk format bawaan Odoo-nya ada aset, liability yang terdiri dari hutang dan modal, dan yang terakhir, laba rugi. Sebenarnya kurang lebih sama saja. Namun di sini, untuk aset dan liability-nya tidak dikelompokkan. Berbeda dengan standar yang ada di Indonesia. Jika ingin tahu bedanya, simak video ini ya teman-teman. Baiklah, langsung aja yang pertama. Pergi ke modul accounting dan ke configuration. Lalu pilih yang account reports. Lalu klik yang balance sheet atau neraca. Lalu klik lagi yang add a line untuk menambahkan anak report name dari balance sheet. Di sini kita lihat dulu contoh formatnya yang dari Excel. Yang pertama ada aktiva dengan sequence 10. Kita ketik report name-nya aktiva, lalu isi sequence-nya 10, type-nya pilih yang view. Karena tidak memunculkan akun lain, lalu sign on reports-nya yang preserve. Setelah itu tambahkan lagi anak dari report name aktiva. Sesuai contoh Excel tadi, di bawah aktiva adalah aktiva lancar. Maka dari itu, di bagian parent-nya diubah menjadi aktiva. Untuk sequence-nya tetap 10. Lalu di bagian report name aktiva lancar, tambahkan lagi anaknya, yaitu kas dan setara kas. Parent-nya adalah aktiva lancar, dan sequence-nya tetap 10. Lalu tambahkan lagi anak dari report name kas dan setara kas, yaitu ada kas dan bank. Ini sesuai dari contoh format Excel sebelumnya. Nah, yang pertama, kita buat dulu yang kasnya. Di sini untuk type-nya pilih yang accounts ya. Lalu pada bagian report, ubah ke yang hierarki agar tampilan lebih terstruktur dan urut. Lalu pilih akun-akun yang masuk dalam kategori kas. Di sini ada kas kecil dan kas belum disetor. Nah, jika sudah, save and close, lalu kita buat yang bank. Caranya masih sama seperti yang kas tadi, teman-teman bisa simak aja ya. Nah, jika sudah, bisa kita klik yang Save and Close. Lalu kita lihat lagi format di Excel-nya. Selanjutnya, piutang dan persediaan. Berdasarkan contoh format ini, piutang dan persediaan setara aktiva lancar, yang mana merupakan bagian dari aktiva. Namun sebenarnya piutang dan persediaan bisa saja masuk ke dalam kategori aktiva lancar yang setara dengan kas, karena diharapkan dapat cair dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Baiklah, kita lanjut membuat yang piutang. Caranya masih sama seperti sebelumnya ya. Teman-teman bisa simak aja videonya. Jika sudah klik Save and Close, lanjut kita buat yang persediaan.
Jika sudah, klik Save and Close. Selanjutnya, kita bikin kategori aktiva yang terakhir, yaitu aktiva tidak lancar. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Tapi di sini type-nya kita pilih view aja, karena aktiva tidak lancar tidak menampilkan akun-akun, tetapi nanti akan terbagi lagi menjadi aktiva tetap. Setelah itu, kita klik lagi Add Align untuk membuat report name aktiva tetap, yang merupakan bagian dari aktiva tidak lancar. Kita lihat dulu, apa aja akun-akun yang termasuk kategori aktiva tetap. Lalu kita pilih type-nya menjadi accounts, karena akan kita tambahkan akun-akun seperti yang ada dalam format tadi. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kita lihat lagi formatnya. Selanjutnya kita bikin yang bagian hutang dan modal dengan sequence-nya 20. Lalu kita Save and Close lagi. Nah, kita akan buat yang bagian hutang dan modal di bawah report name aktiva. Kita tinggal klik yang Add Align aja. Kita buka lagi contoh formatnya untuk memastikan apa saja yang harus dibuat. Pertama, kita buat dulu report name hutang dan modal. Caranya masih sama ya teman-teman. Namun untuk sign on reports-nya kita ubah menjadi reserve. Bisa disimak terus ya videonya. Di sini aku salah. Harusnya sequence-nya itu 20 ya. Jika sudah, buat lagi report name hutang yang merupakan anak dari hutang dan modal. Di sini sequence-nya masih salah, tapi gak apa-apa, nanti laporannya tetap berurutan kok teman-teman. Nah, di bawah hutang masih ada hutang jangka pendek, jadi kita add align lagi ya. Di bagian children's report name hutang, untuk hutang dan di bawahnya itu sequence-nya 10, lalu di bagian type-nya itu pilih yang account. Untuk sign on reports hutang dan modal itu reserve semua ya. Untuk hutang jangka pendek berdasarkan format di Excel itu, ada hutang usaha dan hutang pemegang saham. Selanjutnya kita buat yang modal, caranya sama seperti hutang tadi. Bisa teman-teman tonton aja videonya ya. Pada bagian modal itu ada dua, yaitu cadangan modal dan laba rugi. Nah, selanjutnya kita buat yang laba rugi.
Di sini type-nya kita ubah ke view aja ya, soalnya nanti untuk laba rugi tahun lalu dan laba rugi tahun berjalan, report name-nya kita buat masing-masing. Simak videonya aja ya, teman-teman. Untuk laba rugi sign-on reports-nya yang reserve. Selanjutnya laba rugi tahun berjalan. Di sini sequence-nya 30 karena letaknya paling akhir ya. Jika sudah, save semuanya. Kita lihat hasilnya pada button reporting, lalu klik yang balance sheet. Centang all entries dan display debit credit untuk melihat tampilan yang lebih rincinya, lalu klik print. Lalu klik aja file yang berhasil di-download tadi. Di sini coba kita bandingkan dengan format yang di Excel sebelumnya. Hasilnya sudah sesuai ya teman-teman? Sekian cara mengatur format laporan keuangan berdasarkan standar di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.